di mana akses lift penghuni apartemen yang telah ditutup akhirnya dibuka kembali usai dilakukan mediasi oleh Pemkot dan juga DPD Surabaya. Kejadian penutupan lift oleh pengelola apartemen itu sempat viral di media sosial. Akses lift apartemen Balai Hinggil Surabaya kembali dibuka untuk penghuni setelah dilakukan mediasi oleh beberapa pihak, termasuk Pemkot dan DPRD Surabaya. Pasalnya, akses lift tersebut sempat ditutup oleh pengembang akibat perselisihan besaran iuran service charge yang dinaikkan sepihak oleh pengembang hingga viral di media sosial. Selain itu, polemik juga terjadi lantaran tunggakan PBB oleh pengembang hingga belum rampungnya pertelaan yang membuat para penghuni belum memiliki SHM rumah susun. Seharusnya dengan datangnya Pak Wali di sini sudah selesai urusan masalah akses. Namun untuk masalah pengelolaan gedung secara legal hukum, PPJB yang mereka terbitkan sendiri sudah menyatakan bahwa selesai pengelolaan mereka di apartemen Balai Hinggil per 31 Desember 2024. Artinya pengelolaan ini harus berakhir akhir tahun ini, dan dari pihak warga akan membentuk P3SRS yang nantinya akan menunjuk pengelola yang baru. Intinya di sana. Jadi untuk AJB nanti Pak ya, Senin. Untuk AJB kita masih perlu pengawalan. Karena AJB masih belum ada pembicaraan yang lebih detail lagi. Karena menurut PP nomor 13 tahun 2021, pengembang ini hanya boleh menjual saja, tidak boleh mengelola. Nah, selama AJB dan SHM belum diberikan, seperti kita sekarang ini, harusnya biaya-biaya pengelolaan yang timbul selama gedung ini beroperasi adalah menjadi tanggung jawab oleh pengembang. Meski begitu, Pemkot Surabaya akan lakukan pengawasan agar fasilitas umum tetap bisa digunakan. Lantaran perselisihan apapun tak boleh membatasi pemanfaatan fasilitas umum. Yang pertama, yang berhubungan dengan pemerintah kota Surabaya. Yang kedua, fungsi pemerintah kota Surabaya sebagai mediator. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam hal yang sudah ada dalam perjanjian PPJB. Yang pertama, yang terkait dengan kewenangan pemerintah kota, maka kita memastikan tidak ada lagi yang dari lift dan kebutuhan dasar itu dimatikan. Karena ketika terjadi perselisihan, ketika ada permasalahan hukum dengan PPRS dan lainnya, maka fasilitas umum atau fasilitas dasar itu harus tetap berfungsi seperti sedia kala. Dan itu sudah dituangkan dalam resum rapat yang kita sepakati. Nanti juga ada teman-teman yang akan ada di sini. Nah, teman-teman dari pemerintah kota untuk melakukan pengecekan berkala. Yang kedua juga terkait dengan masa berlakunya PPRS. Karena dalam perjanjian PPJB itu, maka pemerintah kota meminta hasil pengawasan dari PPRS sementara. Karena di dalam PPJB dalam waktu 5 tahun PPRS ini akan berakhir. Berarti berakhirnya tahun 2024. Sehingga pemerintah kota akan meminta pengawasan sambil nanti dari tempat dari penghuni itu bisa melakukan pembentukan PPRS. Karena dalam perjanjian itu bisa diperpanjang oleh PPRS sementara ini, bisa diperpanjang ketika ada perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua. Kedua permasalahannya adalah bukan kewenangan pemerintah kota, tapi pemerintah kota sebagai mediator. Karena seperti dalam PP dan di dalam Perwali, maka kita ini sebagai mediator, sebagai penengahnya ketika ada permasalahan antara penghuni dengan pengelola. Salah satunya adalah ketika ada perbedaan terkait dengan harga servis dan lain-lain. Karena itu nanti kita akan pertemukan yang insya Allah akan dilakukan Senin ya, 23 Desember. 3 nanti di tempat DKP kami akan mediator sebagai mediator, dan kami akan mengundang sekaligus jasa pengacara negara. Karena ada peraturan yang sudah berjalan di tahun 2021, ada peraturan yang juga keluar, dan teman-teman ini ingin memastikan bahwa kapan ini akan segera berakhir dan mengelola segera berakhir dan mendapatkan AJB, mendapatkan haknya sebagai rumahnya. Kalau ini kan sebagai rumahnya ini kan tadi teman-teman yang ada. Sedangkan dari Cahir boleh jika Bang ingin melakukan
terhadap tunggakan dan tak boleh sampai menghapus pajaknya.